Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Handayani dari kelompok B5 Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat anestesi yang harus dipersiapkan untuk melakukan intubasi. Nah, di sini untuk alat-alat persiapan anestesinya itu dapat disingkat menjadi statics. Ini adalah kepanjangannya, yaitu scope, tube, airway, tape, introducer, connector, dan suction. Untuk yang pertama yaitu scope, yang terdiri dari stetoskop dan juga laryngoskop. Nah, ini adalah bentuk dari laryngoskop. Nah, untuk bagian pegangan ini dinamakan handle. Untuk bagian bilah atau pisaunya ini dinamakan blade. Nanti di sini akan diberi lampu. Nah, untuk secara komersial, laryngoskop ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Macintosh dan juga Miller, atau biasanya disebut dengan Mayer. Nah, apa beda dari Macintosh dan Miller? Kalau Macintosh itu digunakan untuk orang dewasa, dan dapat kita lihat bahwa bilahnya berbentuk melengkung. Sedangkan Miller atau Mayer ini digunakan untuk anak-anak, dan bilahnya juga berbentuk lurus. Nah, untuk fungsinya, laryngoskop di sini fungsinya untuk membuka jalan nafas saat memasukkan ETT. Nah, di sini ada stetoskop. Fungsi stetoskop di sini yaitu untuk mengauskultasi atau memastikan bahwa ETT-nya nanti benar-benar masuk ke saluran pernafasan, bukan ke saluran pencernaan, seperti itu. Selanjutnya ada tube yang terdiri dari ETT dan LMA. Nah, ini adalah bentuk dari ETT seperti ini. Nanti bagian ini akan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Nah, ETT ini dibagi menjadi dua kebutuhan, yaitu ETT kinking dan non-kinking. Apa beda kinking dan non-kinking? Nah, kalau kinking ini terbuat dari silikon atau karet biasa. Nah, kalau non-kinking ini bahannya terbuat dari nilon atau setengah metal atau besi, seperti itu. Nah, untuk penggunaan kinking dan non-kinking juga berbeda. Kalau kinking itu digunakan untuk pembedahan pada umumnya. Nah, kalau non-kinking ini digunakan untuk pasien yang dilakukan pembedahan khusus, seperti contohnya pembedahan pada kepala atau pembedahan leher yang tidak boleh lehernya tertekuk, jadi harus menggunakan non-kinking. Dan juga nanti kalau yang kinking ini memasukkan ETT kinking ini digunakan bantuan stilet supaya lebih mudah masuk ke dalam trakea pasien. Selanjutnya di sampingnya ada LMA. Dapat kita lihat ada beberapa jenis LMA. Ada LMA klasik, unik, supreme, prosel, ILMA, dan IGEL. Nah, macam-macam jenis LMA ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga fungsinya masing-masing ya. Selanjutnya ada ukuran. Nah, ukuran LMA di sini itu disesuaikan dengan berat badan pasiennya. Dapat kita lihat ukuran LMA itu dimulai dari 1 hingga ukuran 6. Kemudian disesuaikan dengan berat badan dan juga volume maksimal cuff-nya segini. Nah, di sampingnya ada ukuran ETT. Kalau ukuran ETT itu disesuaikan dengan usia pasien. Dapat kita lihat di tabel, mulai dari usia prematur hingga pria dewasa. Ukuran ETT itu dimulai dari ukuran 2 hingga ukuran 10. Nah, intinya kalau ukuran LMA itu disesuaikan dengan berat badan, kalau ukuran ETT itu disesuaikan dengan usia pasien. Selanjutnya ada airway. Nah, airway ini terdiri dari OPA, NPA, face mask, atau sangkup muka. Nah, ini adalah bentuk OPA. OPA adalah oroparingeal airway. Nah, sesuai dengan namanya, oroparingeal berarti OPA ini akan dimasukkan ke dalam mulut. Penggunaannya di dalam mulut. Nah, selanjutnya ada NPA.
NPA itu adalah nasopharyngeal airway. Nah, sesuai dengan namanya juga, nasopharyngeal berarti NPA ini digunakan di hidung, penggunaannya di hidung. Nah, selanjutnya ada face mask atau bahasa mudanya yaitu sangkup muka. Bentuknya seperti ini. Ini udah umum kita lihat ya. Nah, ketiga-tiganya ini digunakan untuk membantu pasien memasok oksigen saat dilakukan anestesi atau intubasi. Seperti itu. Selanjutnya, tape atau plester. Nah, guna tape di sini atau plester atau HEPA-FIT ini untuk memfiksasi pipa trakea atau ETT yang sudah dimasukkan ke dalam trakea supaya tidak terdorong atau tidak tergeser dari dalam trakeanya supaya stay di jalur pernafasan. Jadi nanti pipa trakeanya yang sudah dimasukkan ke dalam trakea itu ditempelkan di pipi sebelah kanan, di plester, setelah itu dikelilingkan di kepala belakang, kemudian ditempelkan lagi menggunakan plester atau HEPA-FIT di pipi kiri supaya pipa trakeanya kuat atau ETT-nya kuat dan tidak terdorong. Jadi digunakan plester dan HEPA-FIT supaya tidak goyang-goyang dan tidak lepas. Selanjutnya ada introducer yang terdiri dari stilet dan margil forceps. Nah, ini adalah bentuk stilet. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi di awal, stilet ini membantu ETT kinking supaya lebih mudah masuk. Karena ETT kinking kan terbuat dari karet ya, jadi memasukkannya sedikit sulit kalau tidak dibantu dengan stilet. Jadi harus dibantu dengan stilet. Stilet ini membantu ETT non-kinking supaya lebih mudah masuk seperti itu. Ini adalah bentuk margil forceps. Nah, selanjutnya konektor. Konektor ini fungsinya untuk menghubungkan pipa airway tadi ke selang, kemudian selangnya dihubungkan menggunakan konektor ke mesin anestesinya. Jadi konektor ini untuk menghubungkan selang airway ke mesin anestesinya. Dapat kita lihat di sini ada beberapa bentuk dari konektor. Ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk lurus, ada yang berbentuk Y atau Y, ada yang berbentuk C. Dapat kita lihat ya. Nah, bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhannya juga. Yang terakhir ada suction. Nah, ini adalah bentuk selang suction atau kateter suction. Kateter. Ini adalah mesinnya, mesin suctionnya. Nah, apa guna dari suction ini? Gunanya yaitu untuk membersihkan sekret sebelum ataupun sesudah intubasi. Karena nanti pasti ada sekret-sekret yang keluar. Jadi dibersihkan menggunakan suction ini. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.